Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Rumah Belajar Hamasah ya. Lama nggak bikin video, alhamdulillah sekarang sempat lagi bikin video baru. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat semua ya, diberi kelancaran segala urusannya, amin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai soal fisika ya, tentang kesetimbangan ya. Nah, oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, jadi di sini digambarkan ada sebuah tangga ya. Tangga ini katakanlah panjangnya itu adalah 10 meter. Nah, bersandar pada sebuah dinding dan juga rantai. Diketahui dindingnya itu licin, di sini licin. Sedangkan lantainya sendiri kasar ya, kasar. Dia punya gesekan gitu. Nah, kemudian diketahui jarak dari ujung bawah tangga ke dinding ini katakanlah 6 meter ya. Karena kasar maka ada koefisien gesekan statis antara tangga dengan lantai yang kasar ini. Nah, koefisien gesekan statis ini kita tulis aja sebagai mu s ya. Di sini ada mu s-nya atau di mana? Saya pindahkan sedikit ya. Lantainya kasar, karena kasar dia akan ada gesekan. Ini koefisien gesekannya ditulis sebagai mu s. Ini adalah koefisien gesekan ya. Koefisien gesekan statis antara tangga dengan permukaan lantai. Nah, kemudian kita tuliskan sudut elevasinya. Pada keadaan ini mengalami sudut elevasi sebesar theta. Begitu. Nah, pertanyaannya begini. Jika pada kondisi kemiringan theta seperti ini, tangga tepat akan tergelincir. Maka tentukanlah nilai dari koefisien gesekan statisnya. Maka nilai koefisien gesekan statisnya berapa atau bagaimana gitu. Itu pertanyaannya. Ya, nah untuk menjawab pertanyaan ini bisa menggunakan cara konseptual ataupun juga cara cepat ya. Ya, kita bisa aja pakai cara cepat, misalnya bisa ya. Nanti di ujung bagian video ini kita akan jelaskan juga apa sih lebihnya cara cepat gitu, terus apa juga lebihnya cara konseptual dalam pemberian soal. Nah, itu ada plus minusnya, nanti kita akan coba jelaskan ya. Oke, kalau mau jawaban cepat ini bisa ya, kita bisa jawab aja langsung. Jadi jawabannya, cara cepatnya itu adalah koefisien gesekan statis antara tangga dengan lantai itu adalah 1 dibagi 2 tangan theta ya. Begitu. Sudah, tinggal kita hitung aja. Selesai. Ya mudah. Cuma nanti kalau soalnya dirubah dikit jadi bingung juga. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita coba selesaikan dulu. Oh, ini tangan tetanya belum tahu ya. Nah, berarti kita bisa cari tangan tetanya dulu. Ini kan sistem tangga, lantai dan dinding ini membentuk segitiga siku-siku ya. Ini dinding, ini lantainya, ini tangganya begini kan. Nah, begitu. Panjang tangga 10, berarti sisi miringnya 10, kemudian sisi datarnya itu 6.
6. Nah, ini berapa? Ini bisa kita tebak sebetulnya kan jawabannya 8 ya dari Pitagoras ya. Ini tanda tanya itu kan. Nah, Pitagoras kan sisi miring kuadrat 10 kuadrat ditambah sisi miring kuadrat 10 kuadrat sama dengan sisi datar kuadrat 6 kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat ya. Tanda tanya itu kan kuadrat. Jadi kalau kita mencari yang tanda tanya ini, sisi tegak ini, maka itu adalah kita tukar aja, berarti 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat gitu ya. Tanda tanya kuadrat sama dengan 100 kurangi 36. Maka yang kita cari itu adalah 64. Nah, sisi tegak yang kita cari itu nanti adalah kuadratnya hilang menjadi akar ya. Begini menjadi akar 64 itu adalah sama dengan 8 ya. 8 meter gitu, simpel aja. Nah, berarti ini kita tahu 8 sekarang ya. Di sini ada sudut tetanya gitu. Ya, secara rumus cepat, koefisien gesekan statis itu adalah 1 dibagi 2 tangan theta. Nah, kita cari dulu tangannya, tangan theta. Tangan theta tangan theta itu adalah tangan itu kan depan per samping ya, desa depan per samping. Nah, depan itu apa? Di depan sudut. Nah, di depan sudut itu berarti yang ini 8, samping itu yang samping sudut 6. Jadi tangan theta itu adalah 8 per 6, atau kalau kita sederhanakan dibagi 2, dua-duanya kan berarti ini adalah 4 per 3. Itu adalah tangan tetanya. Ya, kita masukkan ke persamaannya. Jadi kita peroleh koefisien gesekan statis antara lantai dengan tangganya itu adalah 1 dibagi 2 kalikan tangan theta. Tangan tetanya sendiri adalah 4 per 3 ya. 4 per 3 begini. Jadi sama dengan 1 dibagi 2 kali 4 kan 8. 8 per 3. Nah, ini dibalik nanti. Hasil akhirnya adalah 3 per 8. Begitu. Nah, ini secara cepat udah selesai begini. Oke, ya ini penggunaan ini sah-sah saja ya. Cuma kalau seseorang itu belajar hanya mengenalkan cara cepat, nah ketika ada suatu soal yang lain atau ketika ada suatu permasalahan yang lain gitu yang sedikit berbeda, kita akan bingung untuk menjawabnya karena tidak mengerti konseptualnya itu. Nah, oleh karena itu pada video ini selain kita bahas cara cepatnya, juga akan kita bahas cara konseptualnya ya. Oke. Ya, oke. Berikutnya kita akan coba bahas cara menjawab soal ini secara konseptual ya. Begini. Jadi ini berdasarkan prinsip-prinsip kesetimbangan. Nah, kita lihat si tangga ini kan setimbang. Dia diam ya. Gampangnya kita sebut diam. Diam itu si tangganya tidak naik ke atas atau turun ke bawah, tidak begini, ataupun tidak berputar ke kanan ataupun ke kiri begini. Nah, jadi tidak naik turun ataupun juga tidak muter. Nah, itu kondisinya setimbang ya. Nah, tangganya tidak naik ke atas atau ke bawah, itu artinya total gaya-gaya yang bekerja pada tangga totalnya adalah 0 ya. Tidak juga bergerak ke kanan ke kiri. Nah, tidak bergerak ke atas ke bawah atau juga bergerak ke kanan ke kiri, itu menunjukkan bahwa total gaya-gaya yang dialami tangganya itu adalah sama dengan 0. Ya, untuk lebih memahaminya kita gambarkan diagram gaya-gayanya dulu ya. Jadi ini dindingnya, ini lantainya, tangganya begini ya, kurang lebih begitu.
Oke, yang pertama, tangga itu kan punya berat ya, weight ya, weight. Nah, beratnya bekerja, gaya berat tangga itu bekerjanya di pusat massa di tengah tangganya, berarti di sini. Nah, jadi di sini si tangga itu punya gaya beratnya. Kita gambarkan ke bawah. Gini ya. Ini adalah WT. Gimana ininya? Oh, cukup aja ke sini, maaf ya. Nah, segitu aja. Jadi ini WT. WT di sini adalah berat tangga. Kemudian, karena pengaruh dari berat tangga, maka di ujung kiri tangga ini akan menekan lantai ke arah bawah ya, ke arah bawah. Nah, sebagai reaksinya, maka lantai akan balas menekan tangga ke arah atas yang kita sebut gaya normal. Itu logis ya, karena lantainya nggak jebol kan, artinya ada gaya perlawanan dari lantainya terhadap tangga yang arahnya ke atas gitu. Seandainya gaya perlawanan ini tidak ada kan, lantainya akan ambles ya. Tapi ini kan lantainya nggak ambles, berarti ada menunjukkan adanya gaya perlawanan dari lantainya melawan berat tangga. Arah gaya perlawanan dari ujung lantai ini di sebelah sini arahnya ke atas ya, melawan berat tangga. Jadi di sini ada gaya normal ya. Oke, ini harus dikasih nama-nama dulu titik-titiknya. Ini di sini kita sebut saja sebagai titik A. Di ujung sini itu sebagai titik B. Di ujung satu lagi itu sebagai titik C ya. Nah, di sini ada gaya perlawanan dari lantai untuk melawan berat tangga yang kita sebut itu sebagai gaya normal. Gaya normal di titik C ya. Gitu. Jadi ini N itu adalah gaya normal. Oke, kemudian lantainya kan disebutkan tadi kasar ya. Maka di titik C ini terjadi gesekan antara lantai dengan ujung tangga. Di sini ada gaya gesek. Arah gaya gesek itu arahnya ke kiri ya, karena mencegah tangga tergelincir ke kanan kan begitu ya. Nah, mencegah tangga tergelincir ke kanan, maka gaya geseknya harus arahnya ke kiri ya. Di sini adalah ada gaya gesek statis ya. Gaya gesek statis. Ya, satu lagi di titik A ini kan ada kontak ya antara dinding dengan tangga. Nah, dengan sendirinya maka dinding itu akan memberikan gaya terhadap tangga yang arahnya ke kanan melawan gaya F gesek ini gitu. Jadi ini di titik A itu terjadi gaya kontak antara dinding dengan tangganya. Nah, jadi si tangganya mengalami gaya arahnya ke kanan sebagai reaksi dari dindingnya ke sini ya. Nah, ini gaya normal ya, gaya kontak antara dinding dengan tangga di sini kita sebut sebagai gaya normal. Gaya normal di A berarti NA gitu. Oke. Tadi kata saya bendanya itu tidak bergerak ke atas atau ke bawah, juga tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Itu menunjukkan total gaya-gaya pada arah-arah vertikal dan juga arah horizontalnya itu 0 ya. Jadi kalau teman-teman tuliskan secara notasi matematis jadi begini kan. Nah, bendanya tidak bergerak ke atas atau ke bawah, itu menunjukkan total gaya-gaya pada arah vertikal sama 0. Ditulisnya adalah sigma Fy. Jadi jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama 0. Y itu kan vertikal ya.
Jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, berarti jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y yang pertama adalah WT dilawan oleh NC. Nah, berarti di sini boleh kita tulis menjadi WT, atau yang ke atas dulu kita tulis sesuai kaidah koordinat kartesius ya, yang ke atas kan positif ya. Jadi NC dilawan yang ini yang berwarna arah dengan NC kan WT minus WT itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa tahu NC sama dengan WT ya. WT sendiri kan M kali G gitu ya. M kali G. M-nya di sini adalah massa tangga ya. Massa tangga. Tuh. Nah, yang kedua itu benarnya tidak bergerak ke kanan atau ke kiri, menunjukkan bahwa gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal sigma fx itu sama dengan 0. Nah, gaya-gaya yang bekerja pada arah horizontal mana? Yang pertama yang ke kanan adalah NA ya. NA. Kemudian satu lagi FGS ini yang akan kita bahas nanti ya. Dan ini arahnya berlawanan kan, berarti minus FGS sama dengan 0 gitu. Atau minus FGS sama dengan NA. Minus FGS sama dengan minus NA ya. Minusnya dibuang, maka gaya gesek statis antara tangga dengan lantai FGS itu adalah sama saja dengan besarnya gaya normal yang terjadi di A ya. Ini adalah syarat yang pertama untuk terjadinya kesetimbangan tangga ini ya. Sigma FY sama dengan 0 dan sigma FX sama dengan 0. Begitu. Nih, oke. Nah, berikutnya syarat kedua untuk terjadinya kesetimbangan, yaitu sigma torsi nanti ya. Syarat kedua terjadinya kesetimbangan itu kita lihat bendanya tidak berputar ke kiri ataupun juga tidak berputar ke kanan. Berarti kalau berputar itu berkaitan dengan torsi ya. Jadi syarat kedua itu adalah total torsinya, total kecenderungan berputar tangganya itu 0 ya. Karena torsi itu adalah kecenderungan berputar. Begini, tidak berputar ke kiri atau ke kanan, menunjukkan total torsinya sebenarnya 0 ya. Jadi syarat kedua itu adalah sigma torsi sama dengan 0. Ya, berarti harus kita gambarkan seluruh torsinya ya. Nah, kalau begitu ini gambar ini harus diperbesar, kita hapus dulu sebagiannya. Oke, sekarang kita bahas torsinya ya. Nah, untuk menghitung torsi itu kan harus ada titik referensinya ya. Kita mau ambil titik di mana aja bisa, sepanjang batang ini bisa ya, mau di A, mau di sini, di sana, mau di pusat massa batang, mau di C, mau di sini, bisa aja. Nah, kalau yang kita cari itu adanya di titik C, seharusnya kita ambil titik referensi sebagai titik referensinya jangan di C ya. Jadi bisa di titik yang lain. Nah, yang gampang itu di A gitu. Karena yang akan kita cari itu mu S. Mu S itu kan bekerja di titik C. Jadi titik referensinya yang di C, sebaiknya di A gitu. Tapi kalau yang akan kita cari itu NA misalnya, nah sebaiknya titik referensinya jangan di A, bisa di pusat massa atau di C gitu, begitu ya. Nah, sekali lagi, karena yang akan kita cari ini mu S yang ada di titik C, maka sebagai titik referensinya atau pusat rotasi atau pusat acuannya yang di C ya, kita ambil di A ya. Tuh, jadi di sini A itu adalah apa ya? Titik referensinya atau titik sebagai titik pusat rotasi ya, pusat rotasi. Oke. Nah, kita hitung torsi ya, torsi. Oke. Jadi torsi itu seandainya si batang ini dikasih engsel di sini di titik A sebagai pusat rotasinya,
Begini, ini dikasih engsel itu ya. Ada porosnya di sini. Itu. Jadi si porosnya di sini batangnya bisa bergerak ke atas, berputar ke atas atau ke bawah gitu bisa. Nah kita lihat torsi yang disebabkan oleh berat tangga ini terhadap titik A ya. Jadi di sini kan ada berat si tangganya sendiri WT ya. Sana ya. Ini WT. Berat tangga. Nah, dari pusat acuannya titik A ke pusat masa tangganya ini kan setengah panjang batang ya. Jadi kalau panjang batangnya kita tuliskan sebagai L, ini adalah L, maka jarak pusat massa titik bekerjanya berat tangga ke pusat referensinya ke titik A pasti ini setengahnya L kan? Atau di sini adalah L per 2. Gitu. Nah, menghitung torsi itu kan kalau mungkin teman-teman ada yang sudah saya ajarkan ya sebelumnya, mudah-mudahan masih ingat. Jadi misalkan kita akan membuka mur ya di mesin-mesin kan begitu, gimana? Begini ya, untuknya segi 6 kan mur itu. Ini kan dibuka pakai kunci Inggris ya, kunci Inggris. Begini. Tuh. Jadi ini ada pusat rotasinya di pusat murnya kan. Nah, terus kalau kita beri gaya di sini, kita tekan di bagian ini gitu supaya dia mutar kan, kita tekan kan di sini. Itu timbul torsi atau kecenderungan berputar ya. Sebesar jarak gaya F ke pusat rotasinya segini. Ini biasanya dinotasikan sebagai R ya. Dikalikan gaya yang diberikan F gitu. Jadi R kali F, antara R dan F-nya kan saling tegak lurus nih. Tapi gimana misalnya kalau gaya F-nya itu nggak tegak lurus batang atau kunci Inggrisnya, misalnya gaya F-nya miring seperti ini. Ya, gimana? Di sini misalnya. Ini gaya F-nya seperti ini misalnya. F. Nah, si F ini membentuk sudut theta misalnya, membentuk sudut theta terhadap sebuah garis yang tegak lurus terhadap kuncinya, terhadap kunci Inggrisnya gitu. Nah, di sini theta. Maka untuk menghitung torsinya pada peristiwa ini, maka F ini harus dicari komponen F yang tegak lurus terhadap batang. Jadi di sini nanti dicari. Nah, buat lebih jelas saya kasih warna biru mungkin di sini. Nah, komponen F yang tegak lurus terhadap batang di sini saya gambarkan dengan warna biru ya. Ke sini. Ini adalah F cos theta ya. Kita lihat jelas sebagai ini ya. Nah, ini warnanya biru ya. Gitu. Ini adalah F cos theta. Cos theta. Begitu. Jadi torsinya itu adalah jarak dari pusat rotasi ke gayanya L kalikan F cos theta ya. Jadi menghitung torsi itu antara jaraknya dengan gayanya harus saling tegak lurus ya. Jadi kalau gayanya tidak tegak lurus seperti ini, maka harus dicari dulu komponen gaya yang tegak lurus terhadap R-nya gitu. Jadi torsinya itu R kalikan F cos theta pada peristiwa ini. Oke, kembali lagi ke torsi yang dialami batang. Nah, kita lihat gaya WT itu kan tidak tegak lurus terhadap batang ya. Berarti harus dicari komponen WT yang tegak lurus terhadap batang yang arahnya ke sini. Maka kita gambarkan dulu komponen WT ini yang tegak lurus terhadap batang. WT itu bisa diuraikan menjadi yang pertama adalah komponen WT yang tegak lurus terhadap batang. Saya gambarkan ke sini ya, sebagai garis putus-putus begitu. Dan juga komponen WT yang
sejajar dengan batang ke sini. Begitu. Nah, ini saya ganti warna aja. Nah, jadi torsi itu nanti kita kalikan aja antara jaraknya, saya ganti warna ini, L per 2 barusan. L per 2, kalikan aja antara jarak L per 2 ini dengan komponen yang tegak lurus batang ini, gitu. Nah, ini apa gitu kan nanti ya. Kita cari kita cari pakai sin atau cos gitu. Nah, untuk mengetahuinya, kita gambarkan lagi lantainya. Lantainya kan begini tadi. Lantainya begini. Itu. Ini kan ada sudut theta ya. Segitu theta. Oke, ini theta. Ini bukan theta, ini pasti theta lagi. Begitu. Nah, mungkin di antara teman-teman ada yang agak bingung ya, kok theta lagi gitu. Kayak gini aja sih. Jadi saya ini gambarkan lagi ya bagian yang ini, misalnya gitu, sebelah mana? Sinilah misalnya. Nah, saya gambarkan ini ada apa ini? Bagian batang, lantai, sama garis putus-putus ini saya gambarkan ulangi. Di mana? Di sinilah sedikit. Ini batangnya, ini lantainya. Lantai, kemudian ini garis yang merah ya, garis yang merah, ini WT nya, WT ke bawah. Ini satu lagi garis yang sejajar batang. Begini. Nah, misal sudut yang theta ini misalnya dengan angka lah. Katakanlah ini 60 derajat. Misalnya. Nah, ini kan tegak lurus kan? Ini tegak lurus, ini bentuk segitiga siku-siku, bagian yang kanan ini tegak lurus. Maka kita bisa tahu kalau di sini 60 derajat, yang sisanya ini kan pasti 30 derajat ya. Karena total sudut segitiga adalah 90 derajat. Nah, terus yang ini berapa gitu? Ini kan siku-siku juga. Nah, ini siku-siku, yang ini sudah 30, pasti sisanya kan 60 derajat. Nah, kesimpulannya kalau di sini 60 derajat, maka di sini juga 60 derajat. Nah, maka di sini di gambar ini kalau di sudut ini theta, maka di sebelah sini theta juga gitu ya. Tuh. Nah, di sini theta, ini WT ya. Yang mana yang WT? Ini. Ini WT kan, di sini WT. WT. Nah, ini sisi miringnya. Jadi ini segitiga siku-siku. Ini sebagai sisi miringnya. Ini sisi samping. Nah, ini sisi samping itu nanti kalau secara trigonometri ini bisa dihitung dengan WT cos ya ini. Ini yang bagian yang merah itu WT cos. Itu. Lalu yang bagian yang satu lagi yang sejajar batang ini WT sin ya. Cuma kita nggak gunakan dalam perhitungan torsi. Oke. Nah, sekarang saya hapus gaya-gaya yang lainnya, saya sisakan bagian yang merahnya aja. Gitu. Ya, seandainya di sini saya kasih engsel ya, ditarik dengan gaya WT cos theta arahnya ke sana gitu.
Ini kan maka dengan sendirinya si tangga atau batang ini kan akan tertarik berputar ke sana, berputar karena di sininya ditahan, dia akan berputar ke sana, akan timbul kecenderungan berputar atau torsi yang arahnya ke sana gitu. Nah, jadi torsi yang ditimbulkan oleh berat batang WT itu adalah besarnya adalah jaraknya L/2 kalikan WT cos theta gitu. Nah, ini adalah torsi yang ditimbulkan oleh berat batang. Kasih warna apa? Warna. Oke. Torsinya saya gambarkan dengan warna ini ya, yang warna pink ke sana ya. Nah, ini arah putaran dari torsinya. Sini. Jadi ini adalah torsi yang dihasilkan oleh tangga, torsi T. Yang besarnya adalah di mana? Di sini ya. Torsi yang dihasilkan oleh tangga itu adalah besarnya L/2 dikalikan WT kalikan cos theta. Itu selain torsi gara-gara tangga, nanti ada juga torsi gara-gara ini, gara-gara gaya normal di C ya. Oke, kita hapus lagi. Ini kita simpan di mana? Di sini ya. Torsi gara-gara tangga adalah L/2 kalikan WT kalikan cos theta. Nah, sekarang kita hitung torsi yang ditimbulkan oleh gaya normal di C, misalnya di sini kan NC ya. Ini ada NC ke sana. Ke sini. NC. KL-nya saya pindahin. Jadi di sini L-nya. Ini adalah L. Ini NC. Sudut gambarkan lagi lantainya tadi ya, begitu kan. Lantainya begitu. Di sini ada sudut theta ya. Sudut theta. Nah, nanti NC ini diuraikan menjadi komponen NC yang tegak lurus dengan batang. Saya gambarkan ke sini. Sebuah komponen NC yang tegak lurus dengan batang, begitu ya. Dan satu lagi adalah komponen NC yang sejajar dengan batang ke sana. Nah, jadi perpaduan antara dua gaya yang ini dengan ini kalau dipadukan kan akan menghasilkan NC. Nah, untuk menghitung torsi itu kita hanya perlu bagian yang merah ini, yaitu bagian komponen NC yang tegak lurus terhadap batang. Oke, kita main gambar lagi. Kalau di sini theta, di manakah sisa theta yang lainnya gitu kan? Di sini theta, di sini bukan theta, di sini theta lagi. Di sini ada theta lagi ya. Theta lagi. Itu. Oke, ini kan biar lebih jelas ya. Ini itu lantai. Lantai. Ini batang ke sana. Ini batang. Ini gaya NC ke sini kan? Ini gaya NC. Kasih nama lah, ini NC. Nah, ini komponen yang tegak lurus batangnya. Gitu kan? Nah, kita jelaskan dengan angka misalnya. Misalnya tetanya di sini 60 derajat. Dari sini ke sini ini kan tegak lurus ya, 90 derajat kan? Maka kita tahu pasti bahwa di sininya itu adalah 30 derajat. Nah, karena sering tegak lurus. Nah, antara batang dengan komponen yang merah ini kan tadi diketahui tegak lurus 90 derajat. Jadi dari sini ke sini itu adalah 90 derajat. Yang segini kan sudah 30, maka yang sisanya itu yang ininya
itu pasti 60 derajat. Itu. Jadi kesimpulannya kalau sebelah sini itu 60 derajat, tetangganya di sini 60 derajat juga ya. Jadi makanya kalau di sini theta, maka di sini theta juga gitu. Gitu. Oke, ini mungkin harus agak di zoom aja ya. Nah, ini digedein lagi. NC-nya diperpanjang aja sih. Ya, tetanya di sini yang merah itu pakai sin atau cos gitu kan. Nah, ini yang sisi miringnya ini NC ya. Maka ini mirip seperti yang tadi ya, yang nempel dengan sudutnya langsung adalah NC kalikan cos. Jadi di sini itu adalah NC kalikan cos theta gitu. Oke. Untuk lebih jelas lagi, nah sekarang kita akan hitung torsi kan. Torsi itu yang kita perlukan hanya jarak dari pusat rotasi ke letak gaya NC dan komponen NC yang tegak lurus. Jadi bagian yang merahnya aja. Maka bagian yang lain akan saya hapuskan. Begini. Ya, torsinya gimana? Kecenderungan berputarnya itu gimana? Jadi ini di kasih engsel di sini kan, ini batang ya. Terus ditarik dengan gaya NC dari posisi ini ke sana. Nah, maka kita akan memahami bahwa si tangga atau batang ini kan berputar ke sana kan, berlawanan jarum jam ya. Jadi ada torsi atau kecenderungan berputar gara-gara NC cos theta ini arahnya berlawanan jarum jam ke sana. Nah, jadi saya gambarkan torsinya, kecenderungan berputarnya ke sana, akan memutar batang ke sana. Begitu, ini adalah torsi gara-gara gaya yang timbul di C, jadi torsi C gitu. Atau torsi NC, mungkin lebih tepatnya torsi NC ya. Sama dengan sebesar itu jaraknya L, jarak dari pusat rotasi ke gaya C-nya, L kalikan ini komponen tegak lurusnya adalah NC cos theta. NC cos theta ya. Cos theta. Tadi sudah dibahas bagian sebelumnya, NC itu sama dengan W kan? Yang ini kan? Sama dengan berat batang sama dengan WT nih. NC itu sama dengan berat batang WT. Itu. Maka di mana tulisnya sini ya? Torsi yang dihasilkan oleh gaya normal di C ini sama dengan L kalikan NC-nya diganti menjadi WT, L kalikan WT kalikan cos ya, cos theta. Begitu, itu adalah torsi yang dihasilkan oleh gaya normal di C. Nih, nah satu lagi kita akan menghitung torsi yang dihasilkan oleh gaya gesek ini ya, gaya gesek. Ini ada sudut theta kelewat, wah, gitu. Gitu. Oke, saya hapus lagi. Di titik C terjadi gaya gesek kan ke sana ya, gaya gesek ke sini. Saya jajar dengan lantai ya ke sana. Ini adalah perpanjang biar lebih jelas. Itu adalah gaya gesek statis. Ini sudut tetanya.
Jarak dari pusat acuan atau pusat rotasi titik A ke gaya gesek itu L, sama seperti tadi ya. Panjang batang L itu ya. L. Belum ditulis mungkin tadi ya. L itu panjang batang ya. Oke, sama. Jadi kita harus ambil komponen FGS yang tegak lurus terhadap batang. Nah, gambarkan aja dulu ini kan, yang ini, yang tegak lurus terhadap batang. Itu ya. Nggak rapi dikit. Nah, kurang lebih begitulah ya. Ke sini. Nah, satu lagi komponen FGS yang sejajar dengan batang, ke sini kan. Cuma bagian yang ini kita nggak masukkan dalam perhitungannya. Gitu. Ya, dengan penjelasan yang sama mirip seperti tadi. Kalau di sini theta, di sini pasti bukan theta. Nah, ini tegak lurus. Tetanya di mana? Di sini. Itu tetanya itu adalah di sini. Itu. Ya, ini sisi miringnya ya, FGS. Ini siku-siku kan, ini siku-siku di sini. Gitu, ini siku-siku. Nah, jadi ini sisi depan. Kalau menghitung bagian yang ini yang nempel dengan theta seperti tadi kan pakai cos nih. Nah, kalau bagian yang merah yang kita cari kali ini nggak nempel sama tetanya langsung. Berarti yang bagian yang merah ini kita menggunakan sin ya menghitungnya. Jadi yang ini itu adalah FGS kalikan sin theta. Demikian. Ya, untuk menghitung torsi yang dihasilkan oleh FGS, gaya gesek statis ini, kita cukup melihat bagian yang merah aja ya. Panjang L ini dan juga FGS sin theta ya. Nah, sebagiannya kita hapus biar lebih jelas. Gitu. Jadi di titik A ini kita kasih engsel di sini, tahan dengan engsel. Nah, di ujung ini ditarik dengan gaya FGS sin theta arahnya ke sana. Maka dengan sendirinya tangga atau batang ini akan berputar ya, searah jarum yang tertarik ke sana kan, begitu. Karena akibat gaya FGS sin theta ini, torsinya ke sana gitu. Jadi torsinya itu searah dengan jarum jamnya, searah dengan putaran jarum jam. Ini adalah torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek statik. Nah, nulisnya gimana ya? Torsi F gitu. Ya, FGS aja gitu. Itu. Gimana besarnya kalikan saja L-nya dengan bagian yang tegak lurusnya FGS sin theta ya. Itu. Jadi torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek statik itu sama dengan L kalikan FGS kalikan sin theta. Ya, nah gaya gesek statik itu teman-teman yang ikut kuliah saya terutama sudah diberikan kan bahwa gaya gesek statik itu adalah besarnya sama dengan µs kali n ya. Dimana di sinilah. Gaya gesek statik itu adalah sama dengan besarnya koefisien gaya gesek µs dikalikan n. N apa? Yaitu gaya normal yang terjadi di titik bekerjanya gaya gesek statik, yaitu nc di sini. Jadi ini nc. Nah, jadi bisa kita ganti ini gaya torsi yang ditimbulkan oleh FGS ini menjadi sama dengan L kalikan FGS-nya itu sendiri µs kali nc. µs kalikan nc gitu. Nah, nc-nya bisa dirubah juga kan? Karena nc itu sama dengan berat tangga WTI seperti dijelaskan sebelumnya tadi. Nah, ini sendiri itu sama dengan berat tangga ya. Maka ini menjadi µs kalikan WT gitu. Nah, ini diganti aja berarti menjadi µs kalikan WT
Nah, ini sin, ada sin tetanya kelewat tadi. Kalikan sin teta. Demikian ya. Nah, kita tuliskan. Torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek statik sama dengan L kalikan US kalikan WT kalikan sin teta. Sin teta. Ya. Nah, langkah terakhir kita gambarkan ketiga torsi yang tadi di sini ya. Nah, kita ganti aja ini gambarnya. Ini dindingnya kita hapus sekarang. Lantainya juga kita hapus. Jadi yang kita gambarkan hanya torsi-torsinya saja ya. Yang pertama tadi adalah torsi T ya. Torsi T arahnya ke sana gitu kan. Torsi atau kecenderungan berputar yang dihasilkan oleh berat tangga torsi T. Kemudian torsi yang dihasilkan oleh gaya normal di C tadi arahnya ke sana. Ini torsi C atau torsi NC? Torsi C ya. Torsi C. Satu lagi yang barusan torsi gaya gesek. Jadi ke sini. Arahnya searah ini, searah dengan jarum jam ya. Ke sana. Ini adalah torsi yang ditimbulkan oleh gaya gesek statik. Nah, yang disebut setimbang itu kan tadi saya bilang kalian di sini jelaskan ya. Syarat kesetimbangan. Syarat kesetimbangan. Yang pertama itu sigma F jumlah total gaya-gaya sama 0. Yang kedua adalah sigma torsi sama dengan 0. Ini yang akan kita bahas. Jadi kalau sigma torsi sama 0, total kecenderungan berputar itu sama 0, maka benang nggak akan berputar. Nggak akan berputar searah jarum jam atau juga nggak akan berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi dia diam gitu. Nah, berdasarkan syarat yang kedua ini kita bisa masukkan ini ya, torsi-torsinya. Total torsi sama 0. Nah, berarti yang ini dulu, yang torsi C dulu. Kita lanjutkan torsi gara-gara NC, torsi C dilawan sama ini kan berlawanan arahnya. Nah, jadi nanti dikurangi torsi gaya gesek, dikurangi lagi torsi gara-gara berat tangga torsi T gitu. Ini sama dengan 0. Gitu. Terus kita masukkan nilai-nilainya. Torsi C itu adalah L WT cos theta, L kalikan WT kalikan cos theta, dikurangi torsi FGS, torsi gaya gesek ini, L mu S WT sin theta, kurangi L mu S kalikan WT kalikan sin theta, dikurangi lagi torsi T yang awal tadi. Di sini dikurangi L per 2 WT cos theta. WT cos theta. Mepet, maaf. Cos theta. Sama dengan 0 ya ke sini nih. Sama dengan 0. Nah, teman-teman lihat semua bagian ini ada L, ada juga WT. Nah, maka bagian L dan WT itu bisa kita coret ya. Bisa kita coret. L-nya dicoret, WT-nya juga dicoret. Dicoret itu artinya 1 ini menjadi 1. Begitu. Sisanya kan menjadi cos theta
dikurang mu S sin theta dikurangi mu S kalikan sin theta dikurangi 1/2 cos theta. Kemana nih? Kesini aja. Sama dengan 0. Nah, ini. Sama dengan 0. Nah, cos theta dikurangi setengah cos theta kan hasilnya adalah setengah cos theta ya. Jadi yang ini hasilnya ada setengah cos theta. Maka setengah cos theta dikurangi mu S sin theta itu sama dengan 0. Nah, teman-teman kan akan mencari mu S ya. Berarti yang ini pindahkan ke kanan. Jadi minus mu S kalikan sin theta sama dengan min 1/2 cos theta. Nah, gimana nyari mu S-nya? Nah, ini kan minus bisa dihilangkan. Coret aja. Minus dengan minusnya coret ya. Jadi hilang. Nah, gitu. Nah, berarti mu S koefisien gaya gesek statik itu adalah sin ini pindahkan jadi bagi nanti menjadi setengah cos theta dibagi sin theta itu. Nah, ini bisa kita manipulasi sedikit menjadi begini kan, menjadi 2-nya turun gitu ya. Jadi ini cos theta per sin theta. Nah, ini bisa kita manipulasi lagi menjadi satunya di sini 1/2 sin theta per cos theta. Seperti itu. Nah, sin per cos itu, sin theta per cos theta itu berdasarkan rumus trigonometri adalah tangen theta ya. Jadi ini itu adalah sama aja dengan tangen theta gitu. Nah, maka kita simpulkan bahwa mu S itu adalah 1 dibagi 2 tangen theta gitu. Satu dibagi 2 tangen theta ya. Nih. Begitu. Nah, maaf kelihatan nggak? Oh. Ya, kenapa saya jelaskan begini? Karena nanti ketika diberikan persoalan yang agak berbeda dengan seperti ini, kalau kita mengerti konseptualnya, kita masih bisa memecahkan masalah itu. Tapi kalau hanya menghafalkan rumus cepat begini, ketika diberikan soal yang agak berbeda, persoalan yang agak berbeda, itu kita nggak akan bisa mencari solusinya ya. Itu. Misalnya begini. Misalnya ini ada seperti tadi ya. Jadi ini ada sebuah tangga, itu tangga bersandar pada dinding dan juga lantai. Nah, kalau tadi kan yang kasar itu lantainya saja, dindingnya licin. Nah, sekarang gimana kalau lantainya kasar, juga dindingnya juga kasar? Berarti ada gesekan di kedua bagian itu. Nah, di sini terjadi gesekan FGS. Di sini juga terjadi gesekan FGS. Nah, di sini katakanlah koefisien gesekannya mu S, di sini juga mu S. Ada 2 koefisien gesekannya. Nah, kalau terjadi begini nanti ketika ini jika diketahui pada posisi theta ini tangga tepat akan tergelincir, maka ditanyakan berapakah mu S-nya. Nah, ini kan berbeda soalnya dengan soal yang awal tadi. Nah, kalau kita hanya menghafalkan rumus cepat, ini nggak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi kalau kita ngerti konseptualnya, insya Allah kita lebih bisa menjawab permasalahan ini gitu ya. Itu contoh ya. Nah, berikutnya akan saya berikan
perbedaan atau perbandingan, belajar menggunakan cara cepat dan juga menggunakan pemahaman konseptual ya. Oke, saya rasa pertemuan kali ini cukup ya. Alhamdulillah. Terima kasih telah menyimak. Maaf kalau ada kekurangannya. Tapi bagaimanapun semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Oke, semoga tetap semangat untuk menuntut ilmu, diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.